Sempurna untuk family sejiwa, family sekerja dan family sekepala. Barulah sedap hingga menjilat jari. Kentang goncang pedas dan hangat kini kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarana Zulfia. Saya dari kelas MA 21C02. Di sini saya akan menanggapi tentang sebuah berita kerugian perusahaan KFC. KFC atau yang biasa dikenal sebagai Kentucky Fried Chicken adalah salah satu merek restoran cepat saji terbesar di dunia yang terkenal dengan ayam gorengnya. Nah, yang didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders, seorang pengusaha asal Amerika Serikat loh. KFC juga didirikan pada tahun 1952. Meskipun Sanders mulai menjual ayam gorengnya sejak tahun 1930-an di sebuah restoran kecil di North Cabin, Kentucky, Sanders mulai mengembangkan resep ayam gorengnya yang unik dengan kombinasi 11 bumbu rahasia yang kini menjadi ciri khas KFC. Ayam goreng ini sangat populer di kalangan pelanggan yang datang ke restoran kecilnya. Pada tahun 1952 juga, Sanders mulai menawarkan model waralaba untuk restoran ayam gorengnya. Waralaba pertama dibuka di Salt Lake City, negara Utah. KFC mulai berkembang pesat pada tahun 1960-an loh, dengan ekspansi ke luar negara bagian dan kemudian ke luar negeri. Pada tahun 1964, KFC sudah memiliki dari 600 restoran di Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1964 juga, Kolonel Sanders menjual perusahaan KFC ke grup investasi yang dipimpin oleh John Y. Brown Jr. dengan harga sekitar 2 juta dolar. Wah, mahal juga ya. Namun, Sanders tetap terlibat dalam promosi merek hingga akhir hayat hidupnya. KFC menjadi salah satu restoran cepat saji pertama yang mengembangkan waralaba di luar negeri loh, dengan membuka cabang pertama di Kanada pada tahun 1969. Saat ini, KFC memiliki lebih dari 24.000 restoran di lebih dari 145 negara dan wilayah. KFC terkenal dengan ayam goreng yang diolah dengan resep bumbu rahasia yang terkenal dengan sebutan 11 Herbs and Spices, 11 bumbu dan rempah. Selain ayam goreng, KFC juga menawarkan menu lain seperti ayam bakar, burger, kentang goreng, dan makanan penutup lainnya. KFC terus berinovasi dengan menambah variasi menu, termasuk produk-produk berbasis ayam, makanan penutup, dan bahkan menu vegetarian di beberapa negara. Baru-baru ini, mereka juga memperkenalkan pilihan makanan berbasis nabati, seperti ayam nabati dari Beyond Meat. Meskipun KFC menjadi salah satu pemain utama dalam industri restoran cepat saji, mereka menghadapi persaingan ketat dari merek-merek besar lainnya seperti McDonald's, Burger King, dan Wendy's, yang juga menawarkan menu ayam atau makanan cepat saji lainnya. Seiring berjalannya waktu, tren makanan sehat semakin berkembang dan banyak konsumen yang beralih ke pilihan makanan yang lebih rendah kalori dan lebih sehat, yang merupakan tantangan bagi KFC yang dikenal dengan ayam goreng yang mengandung banyak minyak dan kalori. KFC tetap menjadi salah satu merek restoran terbesar dan paling dikenal di dunia. Dengan operasional yang terus berkembang di berbagai negara, mereka terus beradaptasi dengan perubahan selera konsumen dan tren pasar, baik melalui inovasi produk maupun pengembangan teknologi seperti pemesanan online dan pengantaran. Kolonel Sanders, sang pendiri, menjadi simbol yang sangat ikonik loh di KFC. Wajahnya yang digambarkan di logo perusahaan menjadi salah satu citra merek yang mudah dikenal di seluruh dunia. KFC terkenal dengan iklan-iklan yang menggugah selera dan citra merek yang menyampaikan kenyamanan serta kualitas tinggi dari makanannya. KFC, meskipun mengalami berbagai tantangan dan perubahan selama bertahun-tahun, tetap menjadi salah satu ikon restoran cepat saji yang paling sukses di dunia loh.
Faktor penyebab kerugian KFC apa sih? Yang pertama ada persaingan yang ketat dalam industri cepat saji. KFC menghadapi persaingan yang semakin ketat dari merek besar lainnya seperti McDonald, Burger King, Wendy's, dan merek lokal yang terus berinovasi. Banyak pesaing KFC yang menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih bersaing atau menu yang lebih variatif seperti McDonald yang fokus pada burger dan makanan cepat sajinya. Beberapa pesaing KFC juga memperkenalkan menu baru yang lebih relevan dan tren konsumen seperti makanan sehat atau produk berbasis nabati yang menarik perhatian konsumen yang semakin peduli. Yang kedua ada perubahan tren konsumen. Peralihan konsumen saat ini semakin sadar akan kesehatannya dan lebih memilih makanan rendah kalori, rendah lemak, dan lebih segar. KFC yang dikenal dengan ayam goreng yang tinggi kalori dan minyak harus beradaptasi dengan tren ini, tetapi hal ini tidak selalu mudah. Preferensi terhadap pilihan nabati, kenaikan minat terhadap makanan nabati juga menjadi tantangan bagi KFC yang lebih fokus pada ayam gorengnya sebagai menu utama. Meskipun KFC mulai menawarkan alternatif ayam nabati, perubahan ini membutuhkan waktu untuk diterima konsumen secara luas. Yang ketiga, masalah pasokan dan rantai distribusi. KFC sangat bergantung pada ayam sebagai bahan baku utama. Ketidakseimbangan pasokan ayam, harga ayam meningkat, dan masalah terkait pasokan lainnya dapat mempengaruhi kemampuan KFC untuk menjaga harga dan kualitas produk mereka. Selain ayam, harga bahan baku lainnya seperti minyak goreng, kentang, dan rempah-rempah yang menjadi bahan utama dalam menu KFC juga dapat mengalami demam. Ketidakstabilan harga bahan baku ini beresiko mempengaruhi margin keuntungan. Yang keempat, ada isu operasional dan kualitas layanan. Kualitas makanan dan layanan beberapa cabang KFC terkadang tidak konsisten sehingga tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ketika pengalaman pelanggan buruk, mereka mungkin tidak akan kembali, yang berdampak pada penurunan penjualan. Sebagai restoran besar, KFC dioperasikan oleh waralaba dan ketergantungan pada pihak ketiga. Ini juga dapat menyebabkan variasi dalam kualitas produk dan layanan. Beberapa waralaba mungkin tidak mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh KFC yang dapat merusak reputasi merek mereka. Yang kelima, ada isu pengelolaan dan keuangan. KFC sebagai bagian dari Yum! Brands seringkali menghadapi tantangan dalam pengelola jaringan restoran yang sangat besar dan terbesar di berbagai negara. Pengelolaan yang tidak efisien dapat menyebabkan pemborosan, kerugian operasional, dan bahkan pemutusan hubungan. Di beberapa pasar, KFC kesulitan beradaptasi dengan preferensi lokal dan harus menyesuaikan menu atau model bisnis mereka. Hal ini membutuhkan waktu dan investasi besar loh, dan dapat menambahkan beban finansial. Nah, yang keenam, ada masalah reputasi dan kualitas produk. Isu terkait kesehatan seperti tingginya kandungan kalori dan lemak dalam makanan cepat saji dapat merusak reputasi KFC di mata konsumen yang semakin sadar akan isu-isu kesehatan. Selain itu, masalah terkait dampak lingkungan dari rantai pasokan ayam, pengguna plastik, dan limbah juga menjadi perhatian. Setiap kali terjadi masalah di cabang-cabang KFC yang melibatkan kesehatan atau kebersihan, hal ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek secara keseluruhan. Yang ketujuh, ada pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak restoran tutup atau beroperasi dengan kapasitas terbatas. KFC, seperti banyak restoran lainnya, mengalami penurunan jumlah pengunjung yang datang langsung ke gerai. Meskipun KFC berusaha beradaptasi dengan layanan pengantaran dan pemesanan online, dampak pandemi tetap signifikan. Selama pandemi, banyak pasokan rantai yang terganggu, yang menyebabkan kelangkaan bahan baku dan peningkatan biaya operasional. Yang ke-8, ada perubahan ekonomi dan daya beli konsumen. Krisis ekonomi yang terjadi di beberapa negara, baik akibat pandemi atau kondisi
ekonomi global mengurangi daya beli konsumen. Hal ini dapat membuat orang-orang lebih banyak bersantai dalam mengeluarkan uang untuk memakan makanan di luar, termasuk di restoran cepat saji seperti KFC. KFC sangat bergantung pada konsumsi kelas menengah, dan jika kelompok ini mengalami penurunan daya beli, maka penjualan KFC akan terpengaruh. Nah, secara keseluruhan, faktor-faktor ini berkontribusi pada tantangan yang dihadapi KFC dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun mereka berusaha beradaptasi dan mencari solusi melalui inovasi produk, perbaikan layanan, dan strategi pemasaran yang lebih modern. Dampak kerugian perusahaan KFC. Yang pertama, ada penurunan laba dan pendapatan. Salah satu dampak utama kerugian adalah penurunan laba dan pendapatan yang cukup signifikan. Ketika penjualan menurun akibat faktor persaingan, perubahan tren konsumen, atau masalah operasional, KFC harus menghadapi tekanan dalam mempertahankan profitabilitasnya. Fluktuasi harga bahan baku seperti ayam dan minyak goreng dapat menyebabkan biaya operasional meningkat. Hal ini beresiko menurunkan margin keuntungan KFC yang mempengaruhi kinerja keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, ada pemutus hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Dalam upaya untuk mengurangi biaya dan menyesuaikan dengan penurunan pendapatan, KFC mungkin terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini berdampak pada banyak pihak, mulai dari karyawan yang kehilangan pekerjaan hingga gangguan operasional di tingkat cabang. Pengurangan tenaga kerja dapat menghambat kualitas layanan dan memperburuk pengalaman pelanggan, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi keuangan. Yang ketiga, ada tergantungnya reputasi merek. Kehilangan kepercayaan konsumen, penurunan kualitas layanan, atau masalah pasokan yang mempengaruhi menu dapat merusak reputasi KFC di mata konsumen. Jika pelanggan merasa kecewa dengan kualitas makanan atau pelayanan yang buruk, mereka cenderung beralih ke pesaing. Kerugian dalam hal reputasi ini bisa sangat sulit untuk diperbaiki. Setiap skandal atau kontroversi terkait kebersihan, kualitas makanan, dan dampak lingkungan dapat memperburuk citra KFC. Di era media sosial, kabar buruk cepat menyebar dan bisa menyebabkan kerugian reputasi yang signifikan. Yang keempat, ada penurunan jumlah pelanggan. Dengan banyaknya pilihan makanan cepat saji dan restoran baru yang bermunculan, pelanggan KFC mungkin lebih memilih untuk mencoba tempat lain yang menawarkan harga murah atau menu yang lebih sesuai dengan selera mereka. Penurunan jumlah pelanggan ini langsung berdampak pada penurunan penjualan. KFC harus berjuang untuk mempertahankan pelanggan setia yang sebelumnya puas dengan menu dan layanan mereka. Tanpa adanya inovasi yang sesuai dengan tren konsumen, KFC berisiko kehilangan pelanggan karena mulai mencari alternatif. Yang kelima, penutupan beberapa gerai. Sebagai dampak dari penurunan permintaan dan kerugian yang berkelanjutan, KFC mungkin terpaksa menutup beberapa cabangnya, terutama yang kurang menguntungkan atau di pasar yang telah jenuh. Hal ini dapat mengurangi visibilitas merek dan mempengaruhi pendapatan dari lokasi tersebut. Kerugian juga bisa mempengaruhi rencana ekspansi KFC ke pasar baru. Dengan terbatasnya sumber daya KFC mungkin harus menunda atau bahkan membatalkan pembukaan gerai baru di beberapa daerah. Yang keenam, peningkatan biaya operasional. Untuk mencoba membalikan kerugian KFC, mungkin harus meningkatkan anggaran pemasaran dan promosi untuk menarik pelanggan kembali. Hal ini menambah beban finansial perusahaan. Untuk beradaptasi dengan tren pasar dan meningkatkan daya saing, KFC perlu berinvestasi dalam mengembangkan menu baru, meningkatkan layanan digital, dan memperbaiki kualitas layanan pelanggan. Ini dapat mengaruh margin keuntungan mereka dalam jangka pendek. Yang ketujuh, kesulitan dalam menjaga standar global. KFC memiliki cabang di berbagai negara dan menjaga standar operasional yang konsisten bisa menjadi tantangan. Jika ada perbedaan dalam kualitas atau layanan antar cabang di satu negara dengan negara lain, hal ini dapat merusak citra global KFC. Beberapa percakapan lokal yang tidak
diterima oleh konsumen, atau menu yang tidak sesuai dengan preferensi lokal dapat memperburuk situasi. Kegagalan dalam beradaptasi dengan pasar lokal dapat menyebabkan kerugian finansial di negara tersebut. Yang ke-8, kesulitan dalam mempertahankan waralaba. Sebagian besar restoran KFC dioperasikan oleh waralaba. Jika waralaba tidak dikelola dengan baik, dalam hal kualitas produk, standar layanan, maupun pengelolaan operasional, hal ini dapat merugikan merek secara keseluruhan. Waralaba yang merugi mungkin memilih untuk menutup gerai atau bahkan menghentikan kemitraan dengan KFC. Hubungan dengan franchise, jika KFC mengalami kerugian besar, mereka mungkin terpaksa mengubah ketentuan dengan pihak waralaba untuk menjaga kelangsungan operasional. Hal ini bisa menyebabkan ketegangan dan mengganggu hubungan bisnis. Yang ke-9, kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi. KFC perlu berinvestasi dalam teknologi seperti aplikasi pemesanan, pengantaran online, dan sistem pembayaran digital. Jika KFC gagal beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini, mereka bisa tertinggal dibandingkan pesaing yang lebih inovatif. Berinvestasi dalam teknologi dan infrastruktur digital memerlukan biaya besar. Jika KFC tidak dapat mengimbangi biaya ini dengan peningkatan pendapatan, maka dampak kerugian bisa semakin besar. Yang ke-10, ada tantangan dalam menjaga loyalitas merek. Merek seperti KFC harus terus menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan mereka. Jika konsumen merasa bahwa KFC tidak cukup mendengarkan kebutuhan mereka atau gagal berinovasi dengan baik, mereka mungkin berpaling ke merek lain. Loyalitas pelanggan yang menurun dapat memperburuk kerugian yang dialami. Secara keseluruhan, kerugian yang dialami oleh KFC tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tapi juga pada operasi jangka panjang, strategi pemasaran, dan hubungan dengan pelanggan serta mitra waralaba. Sebagai respon terhadap hal ini, KFC harus menghadapi tantangan besar untuk kembali pulih dan mengembalikan kepercayaan konsumen. Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kerugian. Yang pertama, ada menu diversifikasi dan inovasi. KFC mulai menambahkan menu yang lebih sehat untuk menjawab tren gaya hidup sehat. Contohnya, KFC telah menawarkan ayam panggang, salad, dan menu rendah kalori di beberapa negara. KFC bekerja sama dengan perusahaan seperti Beyond Meat untuk meluncurkan menu ayam goreng nabati di pasar tertentu. Langkah ini menarik konsumen yang memilih pola makan sehat vegetarian atau vegan. KFC menyesuaikan menu mereka berdasarkan preferensi lokal di berbagai negara. Misalnya di Indonesia, KFC menawarkan menu seperti nasi, sambal, dan ayam dengan bumbu lokal untuk menarik pelanggan lokal. Yang kedua, ada transformasi digital. KFC meluncurkan aplikasi dan layanan pemesanan online yang memungkinkan pelanggan memesan dengan mudah dari rumah. Hal ini membantu meningkatkan kenyamanan pelanggan dan penjualan saat pandemi. KFC memperkuat layanan pengantaran makanan melalui kemitraan dengan aplikasi pihak ketiga seperti GrabFood, GoFood, Uber Eats, dan pengantaran menjadi tulang punggung penjualan sepanjang fungsi sosial. KFC juga menerapkan teknologi digital di gerai seperti sistem kasir otomatis dan kios pemesanan mandiri untuk mempercepat proses transaksi dan mengurangi kesalahan operasional. Yang ketiga, ada penguatan strategi pemasaran. KFC meningkatkan promosi dan diskon untuk menarik kembali pelanggan. Kampanye seperti paket hemat, menu bundling, dan promosi musiman atau untuk membantu meningkatkan jumlah transaksi. KFC mengalihkan fokus ke pemasaran digital melalui sosial media, iklan online, dan kolaborasi dengan influencer untuk menjangkau audiens yang lebih mudah dan lebih luas. Untuk menghidupkan kembali citra merek, KFC meluncurkan kampanye rebranding di beberapa pasar, termasuk menyoroti kualitas bahan
bahan baku mereka, pengalaman makanan yang lebih baik, dan menu inovasi. Yang keempat, ada peningkatan operasional. KFC memperbaiki rantai pasokan mereka untuk memastikan pasokan ayam dan bahan baku lainnya lebih stabil dan efisien. Hal ini termasuk bekerja sama dengan pemasok lokal di beberapa negara. KFC juga memberikan pelatihan tambahan kepada karyawan untuk meningkatkan layanan pelanggan. Fokusnya adalah memperbaiki waktu pelayanan dan menjaga kualitas makanan. Untuk mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, KFC mulai menerapkan teknologi otomatis dalam dapur mereka untuk mempercepat produksi dan mengurangi biaya operasional. Yang kelima, ada ekspansi pasar dan gerai. KFC fokus pada ekspansi di negara berkembang seperti India, Afrika, dan Asia Tenggara, di mana pertumbuhan kelas menengah menciptakan peluang besar bagi restoran cepat saji. KFC menutup gerai-gerai yang tidak menguntungkan dan membuka gerai-gerai baru di lokasi strategis dengan potensi pelanggan yang lebih tinggi, seperti pusat kota dan pusat dunia. KFC yang keenam, ada komitmen terhadap keberlanjutan. KFC berkomitmen untuk mengurangi limbah plastik dan dengan beralih ke kemasan ramah lingkungan, seperti menggunakan kertas daur ulang untuk membungkus wadah makanan. KFC meningkatkan transparansi dalam rantai pasokan makanan mereka dengan memastikan bahan baku seperti ayam berasal dari sumber yang bertanggung jawab. KFC mendukung komunitas lokal melalui program tanggung jawab sosial, termasuk mendukung peternakan lokal dan menyediakan makanan gratis untuk masyarakat yang membutuhkan selama pandemi. Yang ketujuh, ada strategi kolaborasi dan kemitraan. KFC mewujudkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi untuk memperbaiki pengalaman pelanggan, seperti peluncuran program loyalitas berbasis aplikasi atau integrasi dengan layanan pembayaran digital. KFC meluncurkan kolaborasi dengan merek lain untuk menciptakan produk eksklusif, seperti menu dengan spesial dengan merek minuman terkenal atau makanan ringan. Yang ke-8, ada penyesuaian strategi harga. KFC menyesuaikan harga menu mereka untuk tetap kompetitif dengan restoran cepat saji lainnya. Paket hemat menjadi salah satu strategi utama untuk menarik pelanggan dengan anggaran terbatas. KFC menawarkan paket yang memberikan nilai lebih besar, seperti porsi lebih banyak dengan harga yang sama untuk mendorong pembelian. Yang ke-9, ada penekanan pada kebersihan dan keamanan. Nah, selama pandemi COVID-19, KFC menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk memastikan keamanan makanan dan lingkungan restoran ini, termasuk layanan tanpa kontak dan sanitasi rutin. KFC meluncurkan kampanye untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kebersihan yang membantu memulihkan kepercayaan konsumen. Yang ke-10, investasi dalam teknologi dan analitik. KFC menggunakan data analitik untuk memahami preferensi pelanggan dan mengidentifikasi menu yang paling diminati. Nah, ini membantu mereka menyesuaikan strategi pemasaran dan menu. Beberapa cabang KFC menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memprediksi permintaan dan pengelolaan stok secara efisien. Dengan langkah-langkah ini, KFC berusaha tidak memulihkan kerugian, tetapi juga memperkuat posisi di pasar global, menjaga relevansi di mata konsumen. Adaptasi terhadap tren dan kebutuhan konsumen menjadi kunci dalam strategi pemasaran mereka. Nah, jadi kesimpulannya, meskipun KFC mengalami sejumlah kerugian dalam beberapa tahun terakhir, mereka tidak tinggal diam dengan fokus pada inovasi dan peningkatan layanan. KFC juga berusaha untuk kembali ke jalur kesuksesan. Kita akan melihat apakah upaya-upaya ini dapat membuahkan hasil dalam waktu dekat. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pesanannya. Aki mau yang cup new nggak bercanda. Cobain nih
super besar new. Hadir dengan tambahan 3 pilihan side dish. Super lengkap new, besar nikmat new. KFC, jagonya ayam. Oke teman